Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke. Sebelum pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat menyerap, dapat bermanfaat, dan kalian cepat menangkapnya. Oke, berdoa mulai. Sudah selesai? Anak-anak, materi kita kali ini adalah masih mengenai keselamatan di jalan raya. Jadi kita menyambung materi yang minggu kemarin ya. Kalian masih ingat gak kita pelajari apa yang kita pelajari minggu lalu? Jadi tentang pengertian keselamatan di jalan raya dan klasifikasi jalan umum. Masih ingat pengertian keselamatan di jalan raya itu apa? Jadi keselamatan di jalan raya adalah upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturan. Untuk klasifikasi jalan umum ada jalan umum menurut fungsi, ada jalan umum menurut kelas, ada jalan umum menurut status. Kalian masih ingat kan apa itu? Coba kalian pelajari kembali ya. Ini saya memaparkan materi, kalian sambil buka buku paket, sambil buka buku LKS ya. Oke. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis aktivitas di jalan raya. Kalian bisa lihat itu ada di gambar, ada kendaraan-kendaraan, ada jalan, ada sepeda, ada orang naik motor. Oke, lanjut saja. Kita akan mempelajari yang pertama dulu adalah aktivitas di jalan raya berjalan. Oke ya, kalian bisa lihat ya. Pejalan kaki adalah istilah dalam transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Jadi kalian kalau berjalan itu juga termasuk kegiatan lalu lintas ya, kegiatan aktivitas di jalan. Terus kalian berjalan itu juga ada hak dan kewajiban. Mari kita lihat hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Yang pertama ada kalian mempunyai hak untuk ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Yang kedua, mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Tempat penyeberangan itu ada zebra cross, ada jembatan penyeberangan yang kalian harus naik gitu ya, ada itu. Terus ada juga hak kalian adalah jika belum tersedia fasilitas tadi, kalian berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya, memperhatikan kalian sendiri. Harus tengok kanan kiri apakah ada kendaraan yang akan melintas atau tidak. Terus kita belajar kewajiban. Selain hak, kalian harus memberikan kewajiban kalian. Yang pertama, menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi. Jadi kalian harus lewat trotoar. Jangan kalian berjalan di tengah-tengah jalan, nanti bisa ketabrak kendaraan. Yang kedua, menyeberang di tempat yang telah ditentukan, seperti zebra cross, seperti jembatan penyeberangan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kalian jangan mentang-mentang tadi haknya itu mendapat prioritas, terus seenaknya sendiri menyeberang, itu juga tidak baik.
dan pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali. Jadi kalau ada penyandang disabilitas itu misalnya menggunakan bendera putih untuk menyeberang atau menggunakan tanda yang bisa mudah untuk dikenali. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas yang kedua, yaitu bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan rekreasi atau olahraga serta merupakan salah satu alat transportasi darat. Tapi sekarang lagi musim, setelah corona ini lagi musim, banyak sekali aktivitas sepeda untuk kegiatan bergengsian. Ada yang beli sepeda yang harganya hingga ratusan juta, terus ada yang memaksa harus punya sepeda. Itu boleh-boleh saja sih, hak kalian juga kalau mau pengen bersepeda, cuman ya kalau bisa jangan terlalu memaksakan. Oke, langsung aja. Jika kalian bersepeda, apa sih yang harus diperhatikan agar kalian selamat bersepeda? Yang pertama, mengenakan pakaian dan peralatan yang benar. Pakaian yang dimaksud adalah kalian menggunakan pakaian yang berwarna mencolok, misalnya oranye, hijau muda dan seperti itu. Terus peralatan yang benar itu apa? Pakai helm, pakai itu alat pelindung siku, pakai sepatu, seperti itu ya. Terus patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Jadi tidak hanya sepeda motor, tidak hanya pejalan kaki, jadi orang bersepeda juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga, jangan melawan arus. Itu adalah perbuatan yang salah. Jangan memakai headphone, jangan suka mendengarkan musik yang pakai jempol-jempolan telinga, itu tidak baik jika berkendara. Terus jangan menyelip dari kiri. Memang adabnya menyelip itu dari kanan. Yang selanjutnya, jaga jarak aman dari pejalan kaki, trotoar, bahkan pengendara lain. Jadi kalian jangan berdempet-dempetan kalau melakukan kegiatan bersepeda. Selanjutnya, kontrol laju sepeda. Jangan kebut-kebutan kalau di jalan, santai aja. Terus yang selanjutnya, selalu siap siaga dengan keadaan sekitar. Jangan ngelamun, harus siap siaga dengan keadaan sekitar. Terakhir, hindari tindakan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Tadi ya, yang seperti di atas tadi. Jangan main handphone, itu juga perlu. Jangan bercanda dengan teman-teman kalau naik sepeda, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan. Oke. Selanjutnya kita membahas mengenai berpergian menggunakan bus. Kenapa memilih berpergian menggunakan bus? Kenapa kok berpergian menggunakan doplak lagu? Jadinya kita harus memilih transportasi yang umum lah ya. Umumnya itu bukan doplak, bukan angkot. Nah, kita memilih bus. Bus merupakan alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Kalian bisa lihat kan itu di dalam gambar. Emang apakah ada kalian yang belum pernah menaiki bus? Kalau belum pernah, coba sekali-kali kalian naik bus. Mungkin dari Ponolawen ke Batang atau ke mana, ke Wiradesa mungkin, atau ke mana yang deket-deket aja. Terus ini ada tips nyaman menggunakan bus. Cari info sebanyak-banyaknya. Jadi kalian harus tahu kalian itu mau kemana,
misalnya mau ke Semarang, nah kalian harus cari info sebanyak-banyaknya mengenai bus yang rute dari Pekalongan ke Semarang misalnya. Terus yang kedua adalah cocokkan bus dengan selera. Kan bus ada tipe, ada pakai AC, yang ada nggak pakai AC. Nah kalian biasanya cocok yang mana? Kalau nyaman menggunakan AC ya cari bus yang ber-AC, kalau enggak ya cari bus yang tidak ber-AC. Yang selanjutnya adalah tingkatkan kewaspadaan. Nah ini biasanya kalau dalam menggunakan kendaraan umum itu kan banyak yang kalian tidak kenal kan. Nah kalian harus tetap waspada, tetap jaga-jaga, jangan sampai terjadi apa-apa di jalan, misalnya kecopetan, terus ketiduran, terus kebelabasan, kan itu nggak bagus. Terakhir, jangan mudah percaya dengan orang. Kalau kalian menggunakan kendaraan umum, jangan mudah percaya dengan orang. Misalnya jika ada yang minta tolong, itu kalian jangan terlalu percaya. Kalian harus lihat-lihat dulu apakah orang ini mencurigakan atau niatnya gimana, niatnya sudah baik apa buruk. Ingat, jangan mudah percaya dengan orang. Selanjutnya, kita berkendara menggunakan sepeda motor. Pada umur-umur kalian sekarang ini, pasti kalian masih ingin tahu, pengenlah naik sepeda motor, bendinggo gaya-gayaan. Tidak punya sepeda motor nangis, pengen beli sepeda motor, padahal bapak ibu baru nabung buat beli sepeda motor, tapi kalian pengen beli sepeda motor yang model bagus. Jadi ini peranan motor sebagai sarana mobilitas masyarakat sangat membantu, dimana dengan menggunakan motor dirasa lebih praktis. Manfaat lain adalah lebih ekonomis daripada mobil atau kendaraan umum. Memang benar ya, jika naik motor kalian bisa fleksibel, cepat, bisa nyelip-nyelip. Nah, lihat di gambar ya. Kita akan membahas tips berkendara menggunakan sepeda motor. Yang pertama, mempunyai dan membawa surat-surat yang diperlukan. Yang pertama adalah SIM dan STNK. Kalau STNK pasti setiap motor ada STNK-nya, kecuali kalau kalian membeli motor curian. Nah kalian harus bilang sama orang tua kalau membeli motor itu harus hati-hati. Terus SIM, surat izin mengemudi, diperuntukkan untuk penduduk yang umurnya 17 tahun ke atas. Jadi umur kalian yang siswa SMP kelas 2 itu belum diperbolehkan membawa kendaraan sepeda motor. Apalagi nih yang pakai baju SD, bonceng 3, itu tidak baik, tidak untuk ditiru. Yang kedua, menggunakan perlengkapan motor, helm, jaket, kacamata, dan lain-lain. Nah ini yang bagian ini sudah benar, ini menggunakan helm, menggunakan jaket, menggunakan sepatu, itu sudah benar. Terus kondisi tubuh sehat, tidak mengkompresikan alat komunikasi saat berkendara, dilarang keras membawa boleh sih, dilarang keras bermain handphone di jalan. Pacare balesi WA nih, terus kamu pengen cepet-cepet bales, terus tadinya di bawa motor balas WA, itu tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya, membawa perlengkapan jas hujan, tidak memboncengkan lebih dari 1 orang dewasa. Nah ini tidak benar, ini juga sebenarnya tidak benar. Terus berkonsentrasi biar tidak terjadi kecelakaan, membawa uang di dompet,
Tujuannya untuk apa? Jika kalau kalian di jalan, misalnya ini juga tidak diinginkan ya, terjadi apa-apa, misal ban bocor atau motor macet, nah kalian bisa mengatasinya. Yang terakhir, motor harus dalam kondisi prima. Maksudnya ini jangan kalian menggunakan motor yang tidak ada bannya. Nah, itu motor yang sudah tidak layak pakai. Nah, itu kan adalah tips berkendara menggunakan motor. Selanjutnya yang kita bahas adalah syarat dan perlengkapan wajib. Setiap motor itu wajibnya ada apa saja. Yang pertama, ada tanda kendaraan bermotor atau plat nomor di depan dan di belakang. Jangan hanya di depan saja, jangan ada di belakang saja. Terus kaca spion, harus ada kaca spionnya. Ketiga, klaksonnya bunyi. Terus lampu utama nyala, lampu rem nyala, lampu rem belakang, lampu sen kanan kiri nyala, speedometer jalan, knalpot standar. Terus bannya juga ada STNK-nya dan kalian punya SIM C. Selanjutnya mengenakan helm yang ber-SNI, jangan sembarang helm. Ya, selanjutnya adalah yang terakhir, berkendara menggunakan mobil. Kalian pasti tahu kan, udah pernah melihat mobil. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin beroda 4 atau lebih. Etika berkendara menggunakan mobil ada 5. Pertama, bertanggung jawab. Kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian atau sopir lakukan. Konsentrasi, pasti itu biar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga adalah antisipasi. Harus tahu apa yang akan dilakukan jika ada kendala. Yang keempat adalah sabar, dan yang terakhir adalah yakin. Selain etika itu ada hal-hal yang perlu dilakukan saat berkendara mobil. Yang pertama, pastikan mobil mempunyai STNK dan pengemudi mempunyai SIM A. Tadi kalau kendaraan motor itu SIM C ya. Kalau mobil harus mempunyai SIM A. Sama kalau kalian belum umur 17 tahun belum boleh mengendara. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan terhadap mobil secara berkala ya pastinya. Terus mengemudikan mobil dengan beban normal. Jangan ini yang dimaksud adalah jangan menggunakan mobil, misalnya mobil harusnya cuma diisi 4 orang tapi diisi 8 orang, diisi 7 orang. Itu bukan perbuatan yang baik. Nah, ini gunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. Kalau kalian menaiki mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Posisikan dengan baik spion luar dan dalam. Terus peganglah setir sesuai prosedur. Fokus dalam berkendara. Jaga jarak aman agar tidak ada atau tidak alami kecelakaan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai aktivitas-aktivitas di jalan raya yang biasa kalian jumpai. Hari ini kita belajar itu dulu. Kalau ada yang kurang jelas silahkan kalian tanyakan ke saya. Kalian baca-baca lagi. Terus minggu depan kita akan belajar mengenai pengertian rambu lalu lintas dan marka jalan serta macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. Mungkin cukup sampai di situ. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran ini agar ilmunya menyerap sampai kalian paham apa yang kita belajar hari ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.